Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali melalui channel Refleksi Gema ini, kita akan sama-sama membaca Alkitab dan kita akan merenungkan serta mengaplikasikan satu bagian Alkitab. Hari ini tanggal 13 Juni tahun 2023, kita akan membaca dari Imamat pasal 18 dengan tema makna yang mulia. Saya hanya akan membacakan dari ayat 24 sampai 30 saja. Namun saya tetap mendorong Bapak dan Ibu bisa membaca keseluruhan pasal ini. Tetapi sebelum itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian Alkitab. Kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, Imamat pasal 18 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu. Baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jemaat yang terkasih, pada suatu waktu, anak perempuan saya pernah membuatkan sebuah kartu ucapan pada saat hari ayah untuk saya. Kartu ini dia buat sendiri dan dia tulis sendiri. Walaupun sederhana, namun kartu itu begitu berharga buat saya. Saya simpan kartu itu dan saya letakkan di meja kantor saya. Saya begitu menghargai pemberian sederhana dari anak perempuan saya karena saya tahu bahwa anak saya mengasihi saya dan ada ikatan relasi yang begitu dalam antara saya dengan anak saya. Di dalam teks Alkitab kita hari ini bicara tentang perintah Allah bagi umat Israel supaya mereka menjaga kekudusan kehidupan seksual mereka. Allah perlu mengatur tentang kehidupan seksual umatnya karena dua hal berikut. Alasan yang pertama adalah karena umat Israel adalah milik kepunyaan Allah. Kalau kita membaca setelah banyak kata jangan yang mulai dicatat di ayat 3-24, Allah memberikan alasan kenapa semua hal tersebut dilarang oleh Tuhan. Yaitu di ayat 30 dituliskan bahwa semua tindakan seksual yang tidak semestinya merupakan sebuah tindakan menajiskan diri. Frasa, akulah Tuhan Allahmu, menjadi penegas bahwa satu-satunya alasan umat Israel tidak boleh melakukan tindakan seksual yang menyimpang karena umat Israel sudah menjadi milik Allah. Israel adalah umat dari Allah yang kudus, yang menebus hidup mereka dan memberikan berkat-berkat yang Ia janjikan kepada leluhur mereka. Sehingga mereka tidak boleh hidup dengan kehidupan seksual seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Kehidupan seksual yang menyimpang dan tidak sepantasnya atau di luar hubungan suami istri tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Hubungan seks di luar ikatan suami istri akan mendatangkan kehancuran bagi keluarga. Oleh karena itu, umat Tuhan tidak boleh meniru kehidupan seks yang seperti ini atau kehidupan seks bebas. Meskipun bangsa-bangsa yang tidak mempedulikan Allah mengizinkan seks bebas, umat Tuhan tidak boleh mengikuti tingkah laku mereka. Umat Allah harus mengingat perintah Tuhan untuk melakukan seks hanya di dalam ikatan pernikahan.
Lalu alasan yang kedua mengapa Allah perlu mengatur kehidupan seksual umat Israel, karena perilaku atau kehidupan seksual mencerminkan penghormatan kita atas Allah sebagai pencipta kehidupan kita. Semua tindakan penyimpangan seksual yang dilarang untuk dilakukan oleh umat Israel yang tercatat di ayat 3-24 tadi itu menunjukkan tentang bagaimana antara manusia sudah tidak lagi menghormati bagian atau area tubuh mereka yang paling pribadi. Dan bahkan tidak lagi menghormati tentang relasi antar manusia. Tindakan tidak terpuji atas sesama juga merupakan tindakan meremehkan Allah sebagai pencipta manusia dan segala keberadaan manusia tersebut. Belakangan ini, kita sering mendengar tentang tindakan amoral yang berkaitan dengan masalah seksual. Mulai dari tindakan pemerkosaan massal, pemerkosaan terhadap anggota keluarga sendiri, kasus video berisi aktivitas seksual, selebritis, kasus perceraian artis, dan masih banyak lagi. Hal ini terjadi karena manusia sudah tidak lagi menjadikan kehidupan seksual sebagai sebuah hal yang sakral dan istimewa. Sehingga seks dilakukan hanya sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan atas relasi suka sama suka saja. Seks bahkan menjadi sebuah komoditi dan eksploitasi untuk mengeruk keuntungan, yaitu melalui video porno yang saat ini semakin marak. Puncak dari tindakan tidak menghormati Allah adalah pernikahan tidak lagi menjadi sebuah ikatan yang kudus dan mesti dijaga serta diperjuangkan kekudusannya. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengingatkan orang percaya supaya mereka hidup di dalam kehidupan seks yang kudus, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20. Hubungan seks bukanlah sekedar untuk kenikmatan sementara, melainkan memiliki makna yang mulia dalam keikatan pernikahan yang disatukan Allah. Bila hubungan seks hanya digunakan untuk mencari kenikmatan sementara, kenikmatan itu akan menjadi bumerang yang membinasakan dan menghancurkan kehidupan kita. Saat ini pertanyaannya buat kita adalah, seberapa besar kita mengenal Allah dan kita menghargai Allah? Itu akan amat sangat menentukan seberapa besar rasa hormat dan kesungguhan kita untuk kita menjaga kekudusan kehidupan seksual kita. Mari kita menjaga kekudusan kehidupan seksual kita melalui membangun kehidupan kerohanian yang semakin dekat dengan Allah. Saya yakin dan percaya, semakin kita punya kehidupan kerohanian yang baik dan dekat dengan Allah, maka otomatis akan ada kekuatan dan kuasa untuk kita bisa terus menjaga kekudusan kehidupan seksual kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami kembali diingatkan sekali lagi untuk kami bisa menjaga akan kekudusan kehidupan seksual kami. Satu hal yang tidak mudah Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya, ketika kami punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka kehidupan seksual kami akan menjadi kehidupan seksual yang baik, dan kami bisa tetap terus menjaga kekudusan kehidupan seksual kami ini. Kami serahkan sekali lagi Tuhan untuk setiap kami saat ini yang mendengarkan akan channel Refleksi Gema ini, biarlah Tuhan juga terus memberkati kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.